Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu aplikasi keuangan desa yang menggunakan spreadsheet. Pada kali ini kita akan membicarakan pencatatan transaksi desa, yaitu kita catat ke dalam jurnal, buku besar umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak. Kita catat secara bersama-sama. Marilah kita mulai untuk pencatatan transaksi desa. Pada pertemuan sebelumnya sudah diisi, yaitu mengenai sheet umum sudah diisi lengkap, kemudian perangkat juga sudah diisi lengkap. Berikutnya RKP-Des juga sudah, APB-Des juga sudah, saldo awal sudah, kemudian sudah mempraktikkan bagaimana membuat dokumen tanda bukti penerimaan uang, juga sudah mempraktikkan bagaimana cara membuat dokumen bukti pengambilan uang dari bank, kemudian juga sudah dipraktikkan bagaimana membuat dokumen surat tanda bukti penyetoran, dan cara membuat dokumen surat permintaan pembayaran. Berikutnya kita lanjutkan bagaimana kita mencatat dokumen-dokumen transaksi tersebut ke dalam jurnal. Ke dalam buku kas umum, ke dalam buku pembantu kas tunai, ke dalam buku pembantu kas bank, ke dalam buku pembantu pajak. Kita mulai yang pertama. Kita anggap bahwa semua transaksi ini mulai angka 1, 2 sampai dengan transaksi nomor terakhir 26, kita sudah mempunyai dokumen transaksinya, baik dokumen penerimaan, tanda bukti penerimaan uang, dokumen penarikan, dokumen penyetoran, dokumen pembayaran. Kita anggap kita sudah memiliki semuanya. Berdasarkan dokumen tersebut, kita akan mencatat ke dalam jurnal. Kita mulai yang pertama, yaitu transaksi pertama. Kita anggap ini dokumennya sudah ada. Kita sebenarnya biasanya dokumen, bukan transaksi naratif seperti ini. Yang pertama adalah tanggal 2 Januari 2020, diterima dari pemerintah Kabupaten Kamboja alokasi dana desa untuk desa Mawar 25 juta transfer. Ini berarti desa menerima ADD dari kabupaten, transfer berarti uangnya langsung dimasukkan di rekening kas desa di bank. Jadi langsung masuk di sana, tidak berupa uang tunai diterima bendara, tidak, tapi masuk dalam rekening. Akibat transaksi ini kita masukkan ke dalam, kita catat ke dalam jurnal, kita tulis tanggalnya adalah tanggal 2 Januari 2020. Kita ketik di sini 2 Januari 2020. Kemudian di kolom uraian nama akun tidak usah kita isi, kita mengisinya di kolom kode, yaitu kode akun. Jadi kode akun yang kita isi. Tinggal kita tik segitiga ke bawah ini, drop down list, daftar ke bawah, ini sudah ada nomor-nomor akunnya yang akan terpengaruh oleh transaksi tersebut. Kita lihat kembali transaksinya adalah diterima dari pemerintah Kabupaten Kamboja alokasi dana desa untuk desa Mawar. Berarti ini uangnya masuk di rekening bank. Kita lihat nomor akun rekening bank itu berapa. Dapat kita lihat di sheet
saldo awal. Kebetulan di saldo awal ini ada daftar akun. Kita lihat di sini. Nah ini ada kas di bendahara desa, ini kas tunai yang ada di bendahara desa. Kemudian rekening kas desa, ini berarti uang kas desa yang disimpan di bank. Alokasi dana desa tadi yang dari kabupaten langsung masuk rekening ini. Berarti akan mendebit, transaksi tersebut akan mendebit akun rekening kas desa. Maka tinggal kita ketik nomor akunnya 11102. Kita masukkan di sini 1102, kita ketik atau kita cari 1102, ini 1102 kita ketik. Nah ini sudah ada rekening kas desa sebesar 25 juta. Kita ketik 25 juta. Ini yang kita debit. Yang kita kredit adalah sumbernya tadi adalah dari ADD. Berarti ini rekening yang kita kredit adalah ADD. Kita cari ADD, nomor akunnya adalah ADD, pendapatan, kelompok pendapatan. Ini nih, pendapatan transfer, ADD, alokasi dana desa 42301. Kita masukkan di sini 43201. Kita cari akunnya 42301 ini. Nah, alokasi dana desa. Ini. Kemudian angkanya 25 juta, kita linkkan saja sama dengan, kemudian kita bawa di angka kursor, kita bawa di angka 25 juta, enter. Nah, selesai. Jadi yang pertama sudah kita jurnal selesai. Dari kabupaten kita bisa menerima transfer 25 juta ADD. Semua transaksi yang berkaitan dengan keluar masuknya kas, kita catat dalam buku kas umum, wajib dalam buku kas umum. Kecamatan ini 000 karena di depan saya tidak mengisi. Anak-anak kalau sudah mengisi, ini otomatis sudah ada isinya. Langsung di sini nomor urut 1, kemudian kita beri saldo awal dulu. 1 Januari 2020. Uraiannya adalah saldo awal. Saldo awal kebetulan kita tidak menemukan kosong, biarkan kosong saja. Langsung kita masukkan yang kedua, yaitu transaksi yang pertama tadi adalah penerimaan ADD. Kita masukkan tanggalnya tanggal 2 Januari 2020. Keterangannya adalah penerimaan ADD, penerimaan alokasi dana desa. Lengkap juga boleh, disingkat juga boleh. Kita menerima sebesar tadi di transaksi kita lihat 25 juta. Maka kita masukkan di sini 25 juta. Nah, ini di sini yang di neto transaksi ini sudah debit plus. Ini sudah nggak usah kita isi, sudah otomatis. Kita isi. Buku kas umum desa. Kemudian di samping masuk ke buku kas umum desa, rinciannya kita bawa ke buku pembantu. Ada 3 buku pembantu, yaitu buku pembantu kas tunai. Artinya buku pembantu ini berkaitan dengan uang kas yang dibawa oleh bendahara desa. Kemudian ada buku pembantu kas bank. Artinya catatan ini adalah untuk mencatat uang kas desa yang ada di bank, di rekening bank. Kemudian buku pembantu pajak, ini yang berkaitan dengan pajak. Nah, berkaitan dengan ini tadi di BKU, kalau kita perhatikan di BKU tadi, ini adalah kita menerima ADD dari kabupaten transfer. Kalau kita perhatikan di transaksi transfer, berarti uangnya masuk di rekening bank. Berarti tidak masuk di buku pembantu kas tunai karena uangnya tidak ada di bendahara, tidak masuk ke buku pembantu pajak karena tidak ada hubungannya dengan pajak, tetapi masuk ke buku pembantu bank. Artinya di rekening kita yang di bank berubah bertambah. Kita isi di sini dulu nomor urut 1, tanggalnya 1 bulan 1 2020, uraiannya adalah saldo awal. Saldo awal kosong, biarkan 0. Kemudian transaksi yang kedua tadi berkaitan dengan transfer yang masuk di rekening bank, tanggalnya adalah 2 Januari 2020. Keterangannya di sini adalah penerimaan ADD.
penerimaan, masuk kolom penerimaan 25 juta. Nah, 25 juta sudah otomatis masuk. Kalau kita perhatikan di buku pembantu kas bank 2 ini 2 Januari 2020 penerimaan ADD 25 juta. Kemudian kita lihat di BKO di buku kas umum keluar masuknya semua data di sini baik tunai maupun transfer maupun pajak semuanya masuk di sini. Ini bunyinya sama. Oleh karena itu untuk mengisi buku pembantu ini bisa copy paste. Jadi ini misalkan masih kosong, kita isi kopas, kita kopaskan dari BKO. Ini kita blok, gini kita blok, copy, kita bawa di buku pembantu kas bank, di kanan paste. Nah, sama saja kan, ini lebih mudah, lebih praktis. Oke, jadi transaksi transfer tidak masuk di buku pembantu kas tunai, tidak masuk ke buku pembantu pajak, tapi masuk ke buku pembantu kas bank. Jadi transaksi yang pertama tadi masuk ke dalam jurnal, kemudian masuk ke dalam buku kas umum wajib, kemudian masuk ke buku pembantu kas bank. Selesai. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah tanggal 3 dibayar belanja penghasilan tetap untuk kepala desa. Ini saya ulang dulu, ini ada yang kelewat. Ini tadi sudah ada nomor buktinya. Nomor buktinya adalah dari sini penerimaan. Jadi ini 001 TBP tanda bukti penerimaan uang, kok enggak TBPU karena kita ambil 3 digit saja, maka TBP. 14210 itu nomor kode desa, kemudian 2020 adalah tahunnya, tahun transaksi terjadi. 001 kita tulis di sini, tadi ada yang kelewatkan. Kita tulis di sini 001 TBP 14 kode desa 2010 tahunnya 2020. Nah, ini juga di samping kita tulis di buku kas umum, juga kita tulis di buku pembantu kas bank. Kita copy saja karena isinya sama, kita taruh di sini. Ini tadi terlewatkan, isinya kita selesaikan satu kali pencatatan. Kembali kita ke transaksi nomor 2, yaitu tanggal 3 Januari 2010 dibayar belanja penghasilan tetap untuk kepala desa sebesar 3 juta transfer. Berarti desa bayar untuk membayar gaji penghasilan tetap atau gajinya kepala desa transfer 3 juta. Berarti uangnya diambil dari rekening bank. Karena pembayaran, maka buktinya adalah pembayaran ini. SPP, surat permintaan pembayaran. Nomornya 001. Ini seakan-akan kita sudah memiliki SPP, sudah memiliki dokumennya lengkap. Maka ini nomornya 001 SPP 14.2010 garis miring 2020 misalnya. Berdasarkan ini yang visi lengkap yang kita simpan dalam bentuk PDF, ini kita catat ke dalam jurnal. Di jurnal kita isi, kita beri jarak 1, tanggalnya 3 Januari 2020. Berarti yang kita debit adalah penghasilan tetap kepala desa. Akunnya nomornya berapa, beban termasuk biaya. Kita lihat di daftar akun atau di sheet saldo awal. Ini belanja kepala desa, belanja. Ini belanja pegawai. Penghasilan tetap kepala desa, ini nomornya. Berarti yang didebit ini adalah ini. 51101. Kita masukkan di jurnal. 51101 kita cari 51101. Nah ini penghasilan tetap kepala desa, angkanya tadi adalah sebesar 3 juta, sebesar 3 juta kita ketik di sini 3 juta. Kemudian yang dikurangi adalah kas yang ada di bank karena transfer, berarti tidak menggunakan uang tunai tapi transfer, berarti menggunakan rekening di bank. Maka akun yang dikredit adalah akun rekening kas desa di bank. Ini di atas sudah ada nomornya, jadi kita tidak perlu melihat di sini karena di atas sudah ada, di jurnal atas ini kita tinggal meniru ini. Berarti ini yang kita kredit adalah nomor 11102. Kita cari 11102. Nah ini, rekening desa 3 juta. Tinggal kita linkkan saja yang di itu akunnya angka sama.
kita linkkan pakai sama dengan, kita bawa ke 3 juta, enter. Nah, selesai. Jadi transaksi pembayaran penghasilan transfer penghasilan tetap kepala desa kita catat dalam buku jurnal. Kemudian wajib kita catat dalam buku kas umum. Masuk di sini. Kita masukkan di sini nomor urut 3, tanggalnya adalah 3 Januari 2020. Ini penghasilan tetap kepala desa. Penghasilan tetap kepala desa ini karena ruangnya tidak begitu luas, saya singkat penghasilan tetap. Penghasilan tetap siltap, misalkan saya singkat siltap juga boleh. Ini penghasilan tetap kepala desa. Jumlahnya adalah keluar sebesar 3 juta. Kita ketik di sini 3 juta. Nah, ini sudah terisi, neto transaksi minus berkurang. Kemudian nomor buktinya adalah SPP. SPP 001 garis miring SPP. Nomor kode desa 14 20 10, kemudian tahunnya 2020. Selesai. Ini berkaitan dengan di BKU ini, buku kas umum ini berkaitan dengan transfer. Karena transfer berarti nanti kita rinci dalam buku pembantu bank, bukan pembantu kas tunai karena kita bayarnya pakai transfer, bukan pajak karena tidak ada hubungannya dengan pajak, tapi masuk buku pembantu kas bank. Karena bunyinya sama, kita copy saja. Kita copy saja, ini kita blok, copy, kita bawa ke buku pembantu kas bank, di kanan, paste, selesai. Gitu caranya. Transaksi nomor urut 2 ini tadi ya. Berikutnya kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah dibayar belanja penghasilan tetap untuk perangkat desa. Ini hampir sama. Perangkat desa itu seperti kasih pemerintahan, kasih pembangunan, kasih kemudian sekretaris desa, kaur keuangan, kaur administrasi, dan sebagainya. Nah ini karena juga transfer, berarti transaksi ini pensikapan kita sama dengan yang atas tadi. Kalau yang atas tadi dibayar belanja penghasilan tetap kepala desa transfer, ini caranya sama. Caranya sama. Karena pembayaran berarti dokumen transaksinya adalah berupa pembayaran, berarti SPP. Kalau tadi untuk kepala desa nomornya 001, berarti untuk perangkat desa itu nomor berikutnya berarti 002. Kita lanjutkan. Transaksi dibayar belanja penghasilan tetap untuk perangkat desa, berarti kita jurnal terlebih dahulu, masuk di jurnal ini. Tanggalnya kita masukkan terlebih dahulu, tanggalnya adalah tanggal 3 sama. Tanggalnya 3, berarti kita ketik di sini, 3 Januari 2020. Yang kita debit adalah penghasilan tetap perangkat desa. Kita cari nomor akunnya berapa, kita lihat di daftar akun atau di saldo awal ini, saldo awal. Kita lihat, oh ini, penghasilan tetap perangkat desa, nomornya adalah 51201. Tinggal kita masukkan di sini, nomor akunnya adalah 51201. 51201 lah ini. Ini penghasilan tetap perangkat desa. Angkanya adalah karena orang banyak, maka angkanya ini banyak, 18 juta. Tinggal kita ketiknya di sini 18 juta. 18 juta. Kurang 1 0. 18 juta. Begini. Berikutnya yang kita kredit apa? Yang kita kredit karena kita transfer, berarti yang kita kredit bukan uang kas tunai yang ada di bendara, bukan, tapi rekening kita di bank, rekening desa di bank, pakai transfer. Berarti yang kita kredit adalah rekening kas desa. Jadi yang ada di bank ini nomornya sudah ada, tinggal kita jelas saja. Kita tik 1102. Kita pilih 1102. Nah ini rekening kas desa. Jumlahnya 18 juta. Karena sama kita link pakai sama dengan kursor kita bawa ke angka 18 juta, enter. Nah, jadi. Berikutnya setelah kita catat dalam jurnal, wajib kita catat dalam buku kas umum di BKU. Di BKU. Kita catat di sini. Kita tulis dulu nomor urutnya 4, tanggalnya sama 3 Januari 2010.
Kemudian uraiannya adalah penghasilan tetap perangkat desa. Karena tempatnya tidak begitu luas di uraian ini, maka kita singkat. Kita singkat boleh. Penghasilan tetap kita singkat siltap. Siltap. Kalau tadi kepala desa, ini adalah perangkat desa. Perangkat desa. Nah, gitu. Jumlahnya keluar, pengeluaran sebesar 18 juta. Kita ketik 18 juta. 18 juta. Buktinya adalah sama dengan atasnya ini, hanya beda nomor, yaitu SPP. Kalau tadi untuk kepala desa nomornya 001, untuk perangkat desa nomornya 002. Enter, selesai. Nah, ini jadi. Kemudian di samping kita masukkan ke dalam buku kas umum, ini juga harus kita rinci dalam buku kas pembantu. Karena dengan transfer tidak masuk buku pembantu kas tunai, tidak ada hubungannya dengan pajak, tidak masuk ke buku pembantu pajak, tetapi kita masukkan ke dalam buku pembantu kas bank. Karena bunyinya sama, kita ambilkan dari BKU, kita kopas saja, copy paste. Copy, kita taruh di BPKB, di kanan, paste. Nah, jadi, cepat kan? Jadi. Kita lanjutkan berikutnya yaitu untuk transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 diterima transfer dari rekening koran Bendara Umum Desa, Bendara Umum Daerah Kabupaten Kamboja atas penyaluran dana desa sebesar 336 juta. Transfer. Diterima transfer berarti bank kita mendapat transfer. Berarti kita mendapat dari kabupaten seperti atas tadi. Kalau tadi alokasi dana desa, kalau ini dana desa. Kalau tadi ADD, kalau ini DD. Nah, DD, tadi ADD, ini DD. Ini hampir sama dengan atas tadi. Berarti dokumen transaksinya adalah penerimaan TBP. Kalau tadi nomornya 001, berarti nomor berikutnya 002. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal transaksi tanggal 6. Kita masukkan ke dalam jurnal. Tanggalnya 6 garis miring 1 garis miring 2020. Karena kita menerima transferan masuk ke rekening bank, maka yang kita debit adalah rekening kas di desa. Jadi rekening kas desa yang ada di bank, bukan kas di bendara desa, bukan. Karena tidak tunai tapi transfer, kita masukkan ke rekening kas desa di bank. Angkanya adalah, nomor kodenya adalah ini, sudah ada di atasnya ini, kita tinggal jiplak saja, tidak perlu mencari di saldo awal ini, tidak perlu. Kita tinggal melihat di atasnya ini saja. Itu nomornya 11102. Kita masukkan di sini 11102. Nah, rekening kas desa. Jumlahnya adalah ini tadi 336 juta. Kita ketik di sini 336 juta. Kemudian yang dikredit adalah sumbernya dari mana? Sumbernya adalah kalau atas tadi dari alokasi dana desa dengan nomor kode 42301. Kalau ini dana desa. Kodenya berapa? Kita cari, kita lihat di daftar akun, di daftar rekening. Atau di sheet ini adalah sheet saldo awal. Kita lihat. Dana desa sumbernya. Penghasilan dana desa ini nih. Dana desa. 42101. 42101. Tinggal kita tulis di sini. 4201. 42201 ini. Oh bukan, sorry. Tadi namanya kita lihat lagi. Dana desa 42101. 42101 ini. Nah, dana desa ini. Angkanya adalah 336 juta. Tinggal kita linkkan pakai Anda baca sama dengan kita bawa ke kursor kita bawa ke 336 juta, enter. Nah, sudah jadi. Kita masukkan di zona, selesai. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan ke BKU. Ke BKU tanggalnya 6, nomor urut 5, 6 bulan 1 2020. Keterangannya adalah penerimaan, kalau tadi
ADD ini DD, dana desa. Kita terima sebesar 336 juta. Kita ketik. 336 juta. Nomor buktinya adalah hampir sama dengan atas ini. Kita kopikan saja, tinggal kita ganti nomor urutnya. Kalau yang ADD 001 ini berarti nomor urutnya adalah 002. Nih. Nah, penerimaan ADD ini karena uangnya masuk di rekening bank, di BKO ini, berarti ini nanti kita rinci dalam buku pembantu kas bank. Jadi ya kita copy saja, kita bawa ke sini, buku pembantu kas bank, kita masukkan di sini, jumlahnya adalah ini, copy paste. Nah, copy paste. Copy paste, ini hasilnya ketemu. Selesai. Kita lanjutkan, berikutnya adalah transaksi nomor 5. Nomor 5 adalah tanggal 6 Januari 2020 diterima hasil penghasilan lelang tanah kas desa tahun 2020 sebesar 5 juta tunai. Kalau yang di atas tadi adalah transfer, berarti uangnya masuk ke rekening kas desa, berarti ada di bank. Kalau ini berarti, kalau tunai berarti uangnya dibawa oleh bendahara desa, Maka jurnalnya adalah masuk ke kas yang ada di bendahara. Kita lanjutkan di sini, yaitu tanggalnya tanggal 6. Tanggal 6, ini penghasilan lelang tanah desa, tanggal 6. Tinggal kita tulis di jurnal ini, tanggalnya kita tulis dulu 6 Januari 2020. Yang kita debit adalah kas yang ada di bendahara. Kita lihat nomor akunnya berapa, dapat kita lihat di daftar akun atau di sheet saldo awal ini. Kita lihat di atas ini, kalau rekening kas desa nomor kodenya 1102. Tapi kalau kas di bendahara desa nomor kodenya adalah 11101. Tinggal kita masukkan di sini saja. Kita lihat di sini, kita cari akun nomornya 1101. Nah ini, kas di bendahara desa. Angkanya adalah tadi kita mendapat transferan sebesar 5 juta. Tinggal kita ketik di sini 5 juta. Nah, gitu. Sumbernya adalah 5 juta. Sumbernya kita peroleh dari pengelolaan tanah desa, kas tanah desa. Kita lihat di tanah kas desa. Di tanah kas desa kita lihat nomor akunnya berapa ya, ini pendapatan, kelompok pendapatan tanah desa. Tanah desa, pengelolaan tanah kas desa. Nah ini. Berarti nomor akunnya adalah 41201. 41201. Kita pilih sini. 41201, kita lihat 41201 ini pengelolaan tanah kas desa, angkanya sama 5 juta, maka tinggal kita linkkan sama dengan 5 juta, enter. Nah, ini masuk ke jurnal. Di masuk ke jurnal kita masukkan juga ke buku kas umum BKO. Buku kas umum BKO. Ini penerimaan berarti masuk ke dokumen tanda bukti penerimaan. Tadi nomor 001, 002, 003, berarti 003. Kita masukkan di BKO. Tanggal nomor urutnya adalah 6. Tanggalnya tanggal 6 Januari 2020. Kemudian keterangan adalah pengelolaan tanah desa. Pengelolaan tanah desa. Itu bisa kita tulis pengelolaan atau pendapatan lelang kas desa. Atau kita ketik juga pendapatan ya. Kita ketik ini. Pendapatan lelang tanah desa. Nah, ini angkanya adalah sebesar masuk 5 juta. 5 juta. Kita masukkan. Setelah 5 juta, ini nomor buktinya sama dengan di atas ini. TBP. Ini tadi 02, sekarang berikutnya adalah 03. 03. Nah, begini.
Nah ini jadi kita desa itu menerima pengelolaan tanah kas desa, disewakan, mendapat penghasilan 5 juta untuk selama 1 tahun. Kita masukkan di jurnal, buku kas umum, kemudian karena ini tunai, berarti masuk ke buku pembantu kas tunai. Masuk ke dalam buku pembantu kas tunai. Ini kecamatan, kabupaten, provinsi sudah ada isinya, jika di depan tadi kita sudah mengisi. Milik anak-anak mungkin sudah ada isinya ini. Ini kita isi yang urut pertama dulu, tanggal 1 Januari 2020. Urainya adalah saldo awal. Saldo awal kas yang ada di desa kosong, kita kosong saja. Kemudian kita lanjutkan nomor 2 tadi, yaitu tanggal 6 kita menerima pendapatan pengolahan kas desa tadi. Karena ini sama, copy saja. Ini bisa kita copy saja dari BKO. BKO ini kita copy saja. Kita copy. Kita masukkan di buku pembantu kas tunai. Ini paste. Nah, sudah ketemu. Nomor urutnya tinggal kita beri 2. Ini cara kita mengisi buku pembantu kas tunai. Tidak masuk ke buku pembantu kas bank karena tidak masuk rekening bank uangnya, tapi masuk di bendahara. Dan juga tidak kita masukkan di pajak karena tidak buku bantu pajak tidak kita masuk di sini karena tidak ada hubungannya dengan pajak. Tapi kita masukkan ke buku pembantu kas tunai. Begitu caranya. Satu lagi nanti bisa dilanjutkan, yaitu satu lagi untuk penyetoran. Transaksi nomor 6 tanggal 6 Januari 2020 pada tanggal yang sama disetorkan ke rekening desa sejumlah uang hasil lelang tanah kas desa tahun 2020 5 juta mutasi kas. Jadi ini uangnya kita setor dari kas di bendahara desa, kita setor ke rekening bank desa. Bank yang ada di rekening miliknya desa yang ada di bank. Maka tinggal kita masukkan ke dalam jurnal. Jurnalnya adalah tanggalnya tanggal 6, tanggalnya sama, hari itu juga, uangnya tidak boleh ngendon di bendahara, tapi langsung di-store. 6 Januari 2020. Ini kas desa, kita pindah ke bank, berarti ke rekening desa. Berarti yang didebit adalah 1102. Yang kita debit adalah 1102, karena uangnya kita pindah ke bank sebesar 5 juta. Kemudian yang kita kurangi adalah kas di bendahara desa 1101. Ini kita pindah ke bank 1101. Ini kas desa. Uangnya sama 5 juta. Ini begitu. Semua transaksi keuangan mutasi keuangan harus masuk ke BKO. Jadi masuk ke BKO di sini. Ini tadi kita setor uang dari kas di bendahara desa, kita setorkan ke bank di rekening kas desa. Maka kita tulis di sini tanggal 7 dengan tanggal yang sama, dengan atasnya bisa copy paste, boleh. Begini juga boleh, enter, boleh, diketik juga boleh. Ini keterangannya adalah penyetoran kas ke rekening. Penyetoran kas ke rekening. Ini penyetoran kas yang di bendahara desa disetorkan ke rekening desa yang ada di bank. Penyetoran kas ke rekening. Artinya penyetoran uang kas yang ada di bendahara desa ke rekening kas desa yang ada di bank. Sejumlah 5 juta kita setorkan. Berarti kita keluarkan 5 juta. Tapi juga kita terima, artinya diterima di rekening. Berarti setelah dikeluar masuk. Jadi prinsipnya di buku kas umum desa ini tidak ada perubahan. Kemudian nomor akunnya adalah karena penyetoran berarti pakai akun ini. Berarti nomornya setoran SDS. Setoran SDS berarti nomornya tadi kita belum buat, berarti nomornya 001. Tinggal kita tulis di BKO sini. 001 surat tanda setoran ini STS
nomor desa 14, nomor kode desa 142010, tahunnya 2020. Selesai. Ini nomornya masih belum ada. 001 garis miring. Nah, ini. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada mutasi ini. Karena setelah diterima dikeluarkan lagi. Dikeluarkan dari kas desa, kas di bendahara desa, dimasukkan ke rekening bank. Jadi hanya pindah saja. Sehingga di BKU tidak ada perubahan. Nah, ini berarti kita masukkan ke akun buku pembantu kas tunai, buku pembantu kas tunai juga berubah. Kalau di kas tunai berkurang, kalau di bank bertambah. Jadi buku pembantu kas tunai di sini ini berkurang 3, tanggalnya adalah 6 bulan 1 2020. Keterangannya adalah kita kopas saja boleh, kita kopas dari sini aja. Kita kopas boleh, copy, kemudian buku pembantu di sini, buku pembantu kas tunai tadi berarti keluar, ini yang DP-nya kita del. Nah ini berarti saldo buku pembantu kas tunai di desa kosong karena sudah kita setup. Dan sebaliknya di bank kita masukkan, kita tambah. Jadi di bank kita tambah, berarti sini kita paste ini nomor 6 di bank. Kemudian ke di bank ini kalau tadi di kas desa, di kas di bendahara desa kredit, kalau di bank debit karena uangnya disetor ke bank 5 juta. 5 juta. Nah, begitu. Jadi setiap transaksi yang ada di transaksi yang sudah ada dokumennya, kita asumsikan, kita umpamakan, kita kita anggap sudah ada dokumennya. Jadi berdasarkan dari dokumen atau dari sini kita jurnal. Setelah kita jurnal, kita masukkan buku pembantu BKU. Kemudian dari BKU wajib masuk ke buku pembantu, apakah buku pembantu kas tunai, buku pembantu kas bank, atau buku pembantu pajak. Tinggal berkaitan dengan apakah uangnya ada di bendahara desa berarti kas tunai, atau uangnya ada di bank berarti buku pembantu kas bank, atau berkaitan dengan pajak berarti masuk buku pembantu pajak di sini. Nah, begitu cara kita mencatat. Nanti berikutnya dapat kalian lanjutkan. Demikian anak-anak contoh yang awal, transaksi 1 sampai dengan 6 tadi ya. Transaksi 1 sampai dengan transaksi nomor 6. Sudah kita bicarakan bersama. Nanti transaksi selanjutnya sampai dengan akhir kalian lanjutkan. Sedangkan untuk LRA dan laporan pembantu itu laporan desa atau neraca desa yang dapat kalian lanjutkan sendiri dengan mengisi link ini. Mutasi desa yang warna merah nggak usah diisi, otomatis sudah ada isinya. Untuk LRA yang merah muda atau pink ini kita linkkan dengan yang berkaitan dengan dimutasi di sini. Nanti yang sesuai kita ambilkan dari saldo akhir ini. Ini sama, kita linkkan. Ya, kita linkkan, kita cari di mutasi atau di mutasi. Kalau LRA yang anggaran kita ambil dari anggaran desa. Kita ambil dari sini, anggaran rencana kerja desa, APB desa di sini, cari di sini. Nanti setelah itu sudah otomatis penjumlahannya sudah ada otomatis. Itu nanti dilanjutkan anak-anak. Ini wajib kalian kumpulkan kalau sudah selesai, wajib dikumpulkan, di-emailkan ke saya. Demikian, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan melalui email
SMK Najib Iskandar Gemilkom. Terima kasih, selamat berkarya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.